gerakan ayo membaca sholawat Jibril 1000 kali setiap hari. Gerakan ini mari kita mulai hari ini, kemudian sampai 30 hari ke depan. Ayo ajak teman Anda, suami Anda, istri Anda, anak atau keluarga Anda untuk menjalankan riyadhah sholawat Jibril bersama-sama dengan Majelis Taman Surga. Yuk simak video ini dari awal sampai dengan akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukrulillah. Ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallama amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari Majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, manusia paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua jamaah Majelis Taman Surga mendapatkan syafaat di dunia sampai dengan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada video ini kami mengajak kepada sahabat-sahabat Taman Surga untuk bersama-sama melaksanakan gerakan ayo membaca sholawat Jibril 1000 kali setiap hari, mulai hari ini sampai 30 hari ke depan. Oleh karena itu sahabat Taman Surga, ajak keluarga Anda, saudara Anda, teman-teman Anda untuk sama-sama membaca sholawat. Nah, pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan tata cara untuk mengikuti kegiatan sholawat ini. Yang pertama sahabat Taman Surga adalah mengenai bagaimana fadilah dan keutamaan dari sholawat. Kemudian yang kedua adalah tata cara melaksanakan gerakan ayo membaca sholawat Jibril 1000 kali. Dan yang ketiga adalah menuliskan hajat-hajat Anda. Baik, kita akan langsung saja membahas kepada poin yang pertama, yaitu tata cara untuk melaksanakan kegiatan sholawat ini. Nah, tata caranya yang pertama, kegiatan ini namanya adalah gerakan ayo membaca sholawat Jibril 1000 kali setiap hari bersama dengan Majelis Taman Surga. Waktunya adalah hari pertama dimulai dari hari ini sampai 30 hari ke depan. Istiqomahkan untuk membaca sholawat Jibril setiap hari 1000 kali atau minimal 1000 kali. Nah, oleh karena itu sahabat Taman Surga, ayo ajak teman Anda, saudara Anda, keluarga Anda untuk sama-sama membaca sholawat Jibril di akhir tahun ini ya. Jadi ini kan akhir tahun sahabat Taman Surga. Kita awali akhir tahun dan juga awali nanti tahun baru dengan membaca sholawat Jibril 1000 kali. Nah, nanti setiap harinya insya Allah, semoga Allah menghendaki dan Allah meridhoi, saya akan membuat video mengenai absen ya. Absen membaca sholawat setiap hari selama 30 hari itu. Jamnya adalah di waktu siang ini ya. Jadi kalau di video siang yaitu antara pukul 11 sampai 12 atau jam 1. Nanti akan saya absenkan di situ, kemudian Anda nanti absen. Jumlah sholawat yang sudah dibaca hari itu berapa, nanti dikomenkan di kolom komentar. Nah, sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah. Kemudian tata caranya simple, yaitu kita membaca sholawat Jibril yang berbunyi Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad,
Shallallahu ala Muhammad ini dibaca 1000 kali. Boleh 1 kali duduk 1000 kali, boleh. Atau Anda mau misalnya dicicil-cicil 1 hari misalnya habis sholat fardu 200 kali, kalau di total 5 kali sholat menjadi 1000 juga boleh. Nah, sahabat taman surga yang dimuliakan Allah. Kemudian sahabat taman surga, penjelasan yang kedua yaitu mengenai tadi kan sudah mengenai tata cara. Yang kedua mengenai faidah atau fadilah membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kamu untuk Nabi, wasallimu taslima, dan berikan salam penghormatan kepadanya. Dalil membaca Al-Quran jelas, yaitu di Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Bahkan di situ Allah memberikan pernyataan bahwa sebelum kita orang-orang beriman diperintahkan untuk sholawat, ternyata Allah sudah memberikan pernyataan, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Jadi amalan yang Allah melakukan dan baru diperintahkan adalah membaca sholawat. Apa contohnya? Allah memerintahkan kita untuk sholat, tapi Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kita untuk puasa, tapi Allah tidak puasa. Tapi untuk perkara yang namanya sholawat, sebelum diperintahkan ternyata Allah itu sudah sholawat. Rasulullah juga sudah sholawat. Dan sesungguhnya membaca sholawat, kita manusia membaca sholawat, shollallahu ala Muhammad, membaca sholawat Jibril begini ya. Shollallahu ala Muhammad itu adalah kita meminta tolong, ya Allah tolong bersolawatlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama ada yang mengatakan bahwa amalan yang sudah jelas pasti diterima adalah membaca sholawat. Kenapa? Karena ketika kita membaca sholawat, Shollallahu ala Muhammad, kita itu minta tolong sama Allah, ya Allah tolong bersolawat kepada Rasulullah. Karena yang kita minta tolongi adalah Allah, dan Allah yang bersolawat, pasti solawatnya Allah itu sampai dan diterima oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu sahabat taman surga. Kemudian fadilah atau keutamaan yang kedua, Rasul sendiri beliau bersabda, man sholla alayya sholatan shollallahu alaihi biha asro. Barang siapa bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, maka dengannya Allah akan merahmati orang tersebut 10 kali. Jadi setiap 1 kali sholawat yang kita baca, Shollallahu ala Muhammad, 1 kali sholawat langsung dibalas, tidak pakai perantara malaikat, langsung Allah sendiri yang membalas kepada orang yang membaca itu, diberikan rahmat sebanyak 10 kali. Nggak pakai malaikat ini sahabat, langsung sendiri Allah yang turun tangan. Luar biasa. Dan yang terakhir sahabat taman surga, kita akan bahas yang ketiga, yaitu mengenai manfaat, fadilah, dan juga berdoa. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, kalau Anda sedang memiliki hajat, maka sholawat ini merupakan kendaraan yang tepat bagi Anda untuk menuju kepada hajat tersebut. Yang pertama, kalau Anda minta atau berdoa itu harus kepada Allah. Ud'auni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya ku perkenankan bagimu. Allah berfirman, kalau kamu ada kebutuhan, kalau kamu ada hajat, maka berdoalah. Kalau kamu berdoa, maka Allah itu mampu untuk mengabulkan doamu. Karena tidak ada doa yang ketinggian, tidak ada doa yang terlalu besar, tapi yang ada adalah usaha Anda itu yang kurang besar. Nah, gitu sahabat. Kalau doanya belum terkabul, jangan menyalahkan Allah. Wah, saya itu udah baca sholawat Pak Nafis 1000 kali tiap hari, kok belum terkabul ya doanya. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena yang pertama kita harus beriman.
kita harus yakin kalau doa kita pasti dikabulkan. Allah mampu mengabulkannya. Kalau belum terkabul berarti bukan di Allah masalahnya, tapi di kita. Jangan-jangan kita banyak dosanya. Jangan-jangan kita ini banyak salahnya. Jangan-jangan kita ini masih banyak maksiatnya. Jangan-jangan tiap hari kita ghibah. Atau sebagainya, introspeksi diri sahabat taman surga. Dan kita harus yakin dan tahu bahwa semua doa pasti dikabulkan. Yang pertama, Anda minta A akan dikasih A oleh Allah. Tapi kapan waktu pengabulannya itu adalah rahasianya Allah. Yang kedua, kalau Anda minta A, Anda tidak diberikan A karena A itu tidak baik buat Anda. Maka Allah berikan gantinya yaitu diberikan B. Itu lebih baik daripada yang Anda minta. Yang ketiga, kalau Anda di dunia berdoa tidak dikabulkan, tidak juga diganti, tenanglah, orang yang beriman pasti yakin karena doa Anda akan diganti oleh Allah besok di akhirat. Jadi tidak ada yang namanya rugi dalam berdoa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Yang namanya berdoa itu adalah beribadah. Makanya yakinlah dalam berdoa. Tapi saya pesan sahabat, ketika Anda membaca sholawat itu harus benar-benar lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Ketika sholawat, shollallahu ala Muhammad. Ketika sedang baca sholawat, hatinya yang khusyuk, hatinya yang ikhlas, niatnya benar-benar lillahi ta'ala dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malah Anda membayangkan hajat-hajat Anda. Ketika kita membaca ya membacanya yang khusyuk, jangan ketika sholawat malah ngiling-ngiling hajatnya. Wah ini misalnya nih, pengen punya rumah, ketika baca sholawat shollallahu ala Muhammad malah bayangin rumah. Oke, lebih baik kita benar-benar ketika membacanya fokus ya. Kalau sudah selesai baca sholawat nanti Anda barulah berdoa, boleh, monggo silahkan. Gitu ya, kita usahakan membacanya pas membaca khusyuk. Nah, gitu sahabat taman surga. Yuk sahabat taman surga, kita sama-sama membaca sholawat ini, kita bantu teman-teman kita yang belum tahu info ini, kita share video ini dan ajak mereka untuk sama-sama membaca sholawat Jibril 1000 kali setiap hari. Yuk share video ini pada teman-teman Anda yang membutuhkan informasi ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video besok untuk hari absen kedua kegiatan membaca sholawat Jibril. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.